Halo, welcome to my channel Fashionable bersama saya Cita. Untuk di video kali ini sebenarnya aku mau ngejawab nih pertanyaan dari teman-teman semua tentang bayi kucing yang kesusahan untuk menyusu di induknya. Karena banyak nih netizen yang menjawab asal-asalan, dan menurut aku itu jawabannya adalah menyesatkan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan juga tekan tombol lonceng supaya ada notifikasi saat ada video baru dari aku. Ingat, subscribe itu gratis. Sesuai yang udah tadi aku jelasin ya, bahwa jawaban netizen itu menyesatkan. Kenapa? Karena mereka itu menjawab gini, ya udahlah pakai dot aja, atau ya udahlah pakai sepet yang disuntikan itu loh gitu. Ya memang betul, memang tidak apa-apa, itu benar. Tapi lihat hasilnya dulu, lihat kondisi kucingnya dulu. Bisa kucingnya tidak tersedak, tidak ada gumoh, itu mungkin oke-oke aja ya pakai dot atau pakai spet. Tapi kalau si kucingnya itu disepetin atau pakai dot itu terjadi gumoh, atau si kucing itu mengalami sesak napas karena bukannya susunya yang ditelan gitu, tapi susunya keluar lagi lewat hidung yang mengakibatkan si bayi kucing itu sesak napas, maka cara ini aku saranin jangan dilakukan, karena ini akan berakibat fatal pada kematian guys. Misalnya saat si kucing itu dikasih susu, si bayi kucing itu merasa sesak gitu, seperti gimana ya, gini nih. Lebih baik cara dot dan spet ini tidak boleh dilakukan. Terus ada juga nih netizen yang bilang begini, oh mungkin itu kalah susu gitu, kalah dengan saudaranya yang berbadannya besar. Itu nggak ada hubungannya guys dengan kelahiran bayi kucing antara yang besar dan yang kecil. Karena Allah itu sudah menciptakan sesuatu itu dengan porsinya, sesuai dengan porsinya. Induk kucing itu memiliki puting susu sebanyak 8 puting guys. Nah taruhlah kucing itu melahirkan paling banyak 6 ekor atau 5 ekor, itu kan masih ada ya sisa puting susu bonus gitu. Jarang sih kucing yang melahirkan itu lebih dari 8 ekor. Kalaupun ada itu jarang banget. Nah beda lagi kasusnya. Tapi kalau itu melahirkannya misalnya 5 ekor, 6 ekor gitu, itu kan masih ada bonus puting susu. Seperti halnya manusia kan, Allah menciptakan susunya itu adalah 2. Kok horor ya buktinya? Manusia kan melahirkan 1 anak nih, jadi 1 puting susunya itu bonus. Mungkin paling banyak manusia itu melahirkan 2 anak kembar gitu. Jarang kan ada yang melahirkan sampai 8 anak, 5 anak gitu dalam sekaligus. Walaupun ada tapi jarang gitu. Nah di sini aku bukannya so tahu gitu ya, tapi aku pengen sharing ke kalian menurut pengalaman aku. Waktu kucing aku itu melahirkan, ada 1 kucing yang tidak bisa nyusu ke induknya. Bukan induknya tidak mau menyusui, tetapi pada saat si kucing itu, si bayi kucing itu menyusu ke induknya, dia itu kayak ngap gitu. Pas aku cek ternyata si bayi kucing ini tidak bisa menelan air susu ibunya guys, tapi melainkan dia air susunya itu keluar lagi lewat hidungnya dan mengakibatkan dia sesak napas. Aku konsultasikan ke dokter masalah ini, dan menurut aku jawaban dokter itu kurang memuaskan dan tidak membantu sama sekali ya. Dan pada akhirnya keesokannya harinya aku harus merelakan bayi kucingnya itu mati, gak tertolong guys. Nah saat anaknya itu mati ya, si induk kucing itu kayak stres gitu guys. Jadi mungkin kayak baby blues gitu. Dia itu gak mau makan ya, si induknya itu jadi gak mau makan, gak mau minum gitu. Jadi aku
aku jadi makin khawatir nih, si induknya ini kenapa kok gak mau makan, gak mau minum, sedangkan dia tuh harus menyusui anak-anak kucing yang lain yang masih bertahan gitu. Tapi serang beberapa hari setelah kematian anaknya ini, ternyata induknya juga ikutan mati, mungkin karena stres. Nah di sini aku bingung dong, pusing, ya ampun, induknya mati, ini anak-anaknya gimana sisanya? Kelangsungan hidupnya itu kan tergantung pada induknya gitu. Nah di situ aku kan ada saran, oh ya disepetin, didotin. Oke, waktu itu aku ikutin kata-kata netizen gitu. Aku sepetin, aku dotin gitu. Ada beberapa kucing yang memang masuk gitu ketika pakai dot. Ada juga kucing yang tidak masuk gitu. Jadi kasusnya itu sama seperti kucing yang saudaranya yang telah mati itu. Si air susunya itu keluar lagi lewat hidung yang mengakibatkan sesak napas. Aku pikir, oh ini nggak bisa, ini nggak bisa nih pakai dot gitu atau pakai sepet, karena percuma gitu. Pada saat disepetin dia sesek gitu, jadi nggak bisa napas, yang si lidahnya itu langsung kebiruan gitu karena nggak bisa nafas. Tapi kalau nggak disepetin, nggak disusuin, dia bisa mati kelaparan. Aku bingung di sini, maju mundur salah. Dan pada akhirnya apa yang aku takutkan itu terjadi guys. Anaknya satu persatu mati karena mereka itu tidak bisa menyusu lewat dot atau sepet itu. Terus aku searching nih di medsos gitu. Bukannya aku nggak mau bawa lagi dia ke dokter, karena sebelumnya juga dibawa ke dokter tidak membuahkan hasil yang membuat aku puas gitu, nggak ada hasilnya. Akhirnya aku searching lah gitu di medsos gitu. Aku nggak nemuin gitu ya di kalangan pet cat lover Indonesia, dan jawaban mereka sama gitu, dot dan spet gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah ngasih aku petunjuk gitu ya. Alhamdulillahnya ada medsos dari dokter luar negeri di sana ngejelasin kucing yang tidak bisa menyusu ke induknya atau pakai spet atau pakai dot itu pakai feeding tube. Nah, di situ aku nih cari-cari feeding tube tuh apa sih? Alatnya udah aku save. Terus aku cari-cari nih di apotek. Ternyata di apotek tidak ada. Kata petugas apoteknya ini adanya di alat kesehatan. Waduh, toko alat kesehatan itu jauh guys dari rumah aku gitu. Yaudah, aku akhirnya searching lagi nih di online shop, dan alhamdulillah ketemu itu apa yang namanya feeding. Jadi ini yang dinamakan alat feeding tube-nya itu yang seperti ini. Ini adalah ukuran 3,5 khusus untuk bayi kucing. Alatnya itu guys seperti ini. Jadi alatnya itu kan seperti ini. Jadi aku baru tahu kalau feeding tube ini adalah yang biasa digunakan bayi manusia ya, saat induknya itu saat ibunya itu tidak bisa menyusui karena susu ASInya itu gak keluar, jadi dibantu sama alat ini. Oke, pada akhirnya alhamdulillah kucing yang satu ini, yang satu lagi itu bisa selamat guys, bisa sehat dengan bantuan alat feeding tube ini. Oke guys, jadi kesimpulannya apa? Untuk menolong bayi kucing yang tidak bisa menyusu ataupun yang induknya tidak menyusui, apakah dibantu dengan dot atau dengan sepet atau dengan feeding tube? Nah, itu semua tergantung pada kondisi si bayi kucing ya guys ya. Kalau misalnya bayi kucingnya tidak apa-apa, tidak ada masalah apa-apa menggunakan dot ataupun sepet, maka terusinlah pakai dot atau sepet. Misalnya tidak ada gumoh, tidak ada sesak, tidak ada keluar lagi air susu lewat hidung, maka pakailah dot atau sepet. Tapi kalau itu semua terjadi, aku saranin stop, jangan pakai dot dan sepet, karena itu akan berujung pada kematian si bayi kucing. Aku saranin itu pakai
feeding tube. Nah, buat kalian yang gimana nih sih cara untuk make feeding tube ini, aku udah dijelasin ya di video sebelumnya. Kalian bisa tonton ya, ada di sini. Ya, linknya ada di atas. Kalian bisa tonton di sana. Oke guys, segitu aja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.